Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya Pak Haji Samsul Arifin yang memiliki Gemilang Farm ya, ada di daerah Gresik Utara. Kita tonton bincang-bincang saya dengan Pak Haji ini, memotivasi kalian semuanya untuk memulai beternak domba. Awalnya punya 20 ekor saja, sekarang menjadi ratusan ekor domba-domba kelas. Ono sing regane 45 juta, juta, sampai paling murah berapa? 90.000 per kilo. 90.000 per kilo. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Arifin apa Samsul Arifin, Pak Haji? Ya, biasanya akrabnya dipanggil Pak Samsul gitu. Pak Samsul ya. Pak Haji Samsul, alamatnya di desa Ketapanglor, Kecamatan Ujung Bangka, Kabupaten Gresik. Gresik. Termasuk wilayah Indonesia tadi? Ya, wilayah Indonesia, Pak. Ceritanya bagaimana? Kok sekarang sudah menjadi sekian ratus domba? Berapa ratus sekarang? Ya, untuk saat ini populasi di Gemilang Farm sendiri kurang lebih 400 sampai 500, Pak. Tapi kan tidak serta-merta langsung 500. Enggak, awalnya dulu sih? Ya berangkatnya dari bawah, Pak. Enggak langsung kan ratusan ekor kayak gini. Iya. Ya, saya cerita ya sedikit perjalanan dari Gemilang Farm sendiri. Awal mula berdirinya Gemilang Farm ini kan berangkat dari inisiatif saya yang ditinggali lahan pertanian, terus ada kandang, bekasnya kandang sapi. Nah, untuk memanfaatkan sendiri kan ya butuh modal, butuh pelajar apa, ilmu apa yang kita miliki. Ya alhamdulillah untuk saat ini yang kemarin itu saya berinisiatif untuk beternak domba, Pak. Begitu. Ya. Sepertinya ya, kandang yang di belakang Anda ini ya bekasnya kandang sapi orang tua dulu. Ya. Tahun 2005 sampai 2009. Itu ya. Nah, sayangnya vakum sampai 2019. Baru 2020 saya inisiatif beternak domba. Beternak domba. Awal-awalnya ya di lokal-lokalan, Pak, ya. Di pasar, ya. Di orang-orang kampung. Ya alhamdulillah ada temen yang lebih senior, lebih modern, lebih milenial, baru kita belajar di sana. Ya. Dulu punya berapa ekor yang domba komposit itu, yang lokal-lokal? Awal-awalnya? Awal-awalnya dulu 20 ekor. 20 ekor ya? Iya. Baru saya, dulunya kan saya beli buntingan, Pak. Beli buntingan domba-domba yang katanya impor dari Australia, kayak jenis Dorper, Awasi, Van Roy. Ya alhamdulillah, dia berkembang di sini itu mulai dari bunting, lahir. Enggak semerta saya langsung beli pejantan, beli betina banyak, enggak. Begitu ya. Makanya saya dari awal tadi bilangnya berangkat dari bawah, Pak. Anda kan pada waktu itu belum banyak berpengalaman gitu ya untuk memelihara domba itu. Belum. Gimana ceritanya? Apakah langsung mulus, tidak ada kendala atau justru banyak kendala? Pasti. Semua pekerjaan, semua usaha pasti ada kendalanya, ada naik turunnya pekerjaan itu, Pak. Kira-kira apa waktu itu yang sangat terkesan kendalanya? Ya kita kan breeding itu kan berkembang biak, Pak. Jadi untuk lahiran cempenya mati, terus indukannya juga ndak sehat, kurang sehat, terus susunya kurang lancar. Jadi semua itu ya belajarnya kesuksesan itu mungkin dari situ, Pak. Ya, proses proses. Ya. Berapa banyak yang mati kira-kira waktu itu? Ya, yang 20 ekor. Ya enggak dihitung, Pak. Ya tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai berkurang. Kita mengutamakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya betul. Kan karena waktu itu banyak buntingan-buntingan, kemudian beranak, kemudian kasusnya mati.
Yeah. Itu kan wis ngenteni suwe Mas ya. Yeah. Oleh arep-arep kapan nang lahir. Setelah lahir mati ya. Yeah. Dari situ mestinya kan Anda mikir, ya apa caranya supaya kematian ini berkurang. Berjalannya waktu kita sudah belajar, oh cempe ini kurang nutrisi pas bunting tua, kita kasih asupan nutrisi yang tercukupi. Jadi nanti anaknya pas lahir jadi sehat. Terus untuk kandang kita evaluasi, mungkin lubangnya yang agak lebar kita kecilkan, mengantisipasi cempenya tidak, itu ya? Ya lantainya. Itu mengantisipasi biar nggak kecepit. Nah itu yang mengakibatkan cempe itu kalau kita tahu pas proses persalinan melahirkan nggak apa-apa, tapi kalau malam-malam jam 1 jam 2 malam lahir kita kan nggak tahu. Betul. Itu nanti apa namanya kecepit. Nah itu yang mengakibatkan cempe itu pagi-paginya sudah mati gitu Pak. Berarti karena pengalaman itu sehingga ya ada kemajuan gitu ya. Alhamdulillah ya, kita nggak mengejar populasi lah Pak. Awalnya kita dulu menggebu-gebu harus sekian ekor, tapi kita lebih belajar, lebih baik nggak mengejar populasi. Berapa dulu Pak, oh contoh kayak kita punya lahan rumput punya sekian lah, kalau ingin nambah populasi harus nambah lahan rumputnya juga Pak, gitu ya. Berarti intinya begini ya, peternak pemula itu biasanya kan ambisi lah. Ambisi kemudian praktek-praktek apa gitu ya. Iya. Nah, domba-dombanya yang di kandang itu dibuat kelinci percobaan, begitu ya. Harusnya gimana? Harusnya sering-seringnya kayak peternak kayak gitu Pak. Menurut Anda gimana? Ya, kalau menurut gitu. Saya sih kita itu sebenarnya sih bolehlah belajar, cari inovasi, cari penelitian kayak gini. Tapi setidaknya kalau untuk pemula-pemula ya kita merujuk ke peternak-peternak yang lebih senior dulu. Mulai dari manajemen kandang, manajemen pakan, nanti masalah untuk pemasaran itu gampang, yang kita rawat dulu lah domba ini sebaik mungkin. Nanti insya Allah kalau rezekinya bagus ya pasti lancar untuk masalah penjualan. Jadi apalagi di media sosial sekarang kan banyak komunitas, grup, masalah pemasaran nggak sulit lah menurut saya. Singkat cerita, kemudian dari 20 ekor tadi ya berkembang, baru kita beli pejantan full blood, beli jenis awalnya dari Van Roy, sudah bisa beli Dorper, habis itu kita sekarang ngembangin Awasi juga, ngembangin domba Sulfok juga, ya namanya juga manusia, pengen yang bermacam-macam. Itu kan namanya kemajuan. Ya, alhamdulillah. Berarti di sini ini ada FB full blood apa saja, Pak Haji? Untuk saat ini full bloodnya itu jenis Dorper, jenis Awasi, jenis Sulfok. Ada 3. Ya. Van Roy? Kalau Van Roy sementara ini sudah nggak ngembangin lagi Pak. Soalnya saya lihat itu untuk kedepannya itu belum ada yang pengimpornya itu loh, belum mau datengin lagi. Jadi takutnya saya untuk mencetak F1, F2-nya itu inbreed. Gitu ya. Terus dari sekian banyak domba ini tentunya kan tidak sendirian. Berapa banyak yang membantu di peternakan? Ya untuk anak kandang sendiri 2 orang, untuk yang ngerumput 2 orang, terus untuk yang jaga full 24 jam itu 1 orang Pak. Untuk tenaga kesehatan? Ya itu tadi. Ya anak kandang tadi. Iya anak kandang sudah tadi. Mampu ya. Insya Allah sudah. Kan kita juga ya nggak lepas tangan gitu Pak. Ya tetap kita selalu ngontrol tiap hari, selalu nanti kalau ada yang benar-benar kesulitan di kesehatan kita bisa konsultasi sama dokter hewan Pak. Kan ada mantri-mantri juga di daerah sini. Terus ini juga berbagi sukses dari orang sukses.
Dari sekian banyak domba ini kelihatan sudah berkembang dan bagus-bagus, sehat-sehat. Kira-kira bisa dibagikan ke teman-teman apa rahasia sukses Anda memelihara domba ini sehingga ya sekarang istilahnya minim kegagalannya. Ya, apa kira-kira? Kalau menurut saya berbagi pengalaman buat teman-teman peternak itu kita harus konsisten. Konsisten dalam perawatan, dalam semuanya lah. Pokoknya kita harus konsisten. Ya. Jangan tergiur sama mengejar populasi. Kita lihat diri kita dulu. Kemampuan diri kita dulu. Sampai berapa kita kalau kita merawatnya itu dengan bagus, dengan baik, insya Allah nanti populasi itu akan bertambah dengan sendirinya. Ya, resep agar domba itu sehat itu apa kira-kira? Selama ini lebih baik mencegah itu Pak daripada mengobati. Mungkin dari SOP, domba datang harus dikarantina dulu, dilihat dulu perkembangannya 1 hari 2 hari, baru nanti kalau sudah selesai kita SOP kayak injek vitamin, injek antibiotik, cukur bulu, obat cacing, itu sudah pasti itu Pak. Nanti kalau ada yang dalam kesehatan dengan yang lain, lah itu baru nanti kita konsultasikan ke dokter atau manti hewan yang ada di sekitar kita. Selama ini penyakitnya apa? Ya penyakitnya kalau di sini mungkin itu Pak, terutama pilek, panas, itu mungkin dari perubahan cuaca juga bisa. Kalau yang seumpama dari hijauannya mungkin dari mencret juga bisa, kembung juga. Lah tapi kan kita sudah tadi itu Pak, jadi antisipasi antisipasi. Nah, sekarang pakannya Anda gunakan pakan apa? Kalau untuk pakan di Gemilang Farm sendiri itu pakai hijauan Pak, hijauan seratnya, terus kita juga pakai konsentrat untuk mengambil dari mencukupi nutrisinya di domba tersebut Pak. Jadi konsentratnya itu butiran-butiran beli apa? Kalau konsentrat sendiri kita bikin sendiri. Cuma bahan-bahan kita belinya dari luar Pak. Ya gitu ya. Kita memanfaatkan kayak di tempat kita, pertanian banyak jagung, banyak bekatul. Nanti kalau yang lain, bahan-bahannya lain kita beli dari luar. Kalau konsentrat yang sudah jadi pabrikan itu pakai enggak? Kita nggak pakai, pakai. Iya. Jadi diolah sendiri ya? Iya. Luar biasa ini. Terus dari segi penjualannya, caranya gimana? Domba sekian banyak ini? Ya, untuk masalah penjualan, insya Allah kita nggak kesulitan Pak. Mulai dari teman-teman yang lebih senior juga mau menampung dari penjualan dari kita, kadang gitu lewat media sosial, kan sangat terbantu. Mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Lampung, Sumatera Utara, kita pernah juga penjualan ke sana. Ya. Pak Haji Samsul Arifin, bincang-bincang kita di pagi hari ini sangat menarik ya, tetapi ya durasinya terbatas ya. Disambung untuk episode berikutnya. Yang terakhir, pesan kepada para peternak pemula. Kalau domba sendiri, beternak domba itu untuk saat ini tuh kayaknya lebih menjanjikan, lebih bagus, jangan minder sama beternak domba, karena meskipun domba-domba kayak gini, tapi cuannya lebih bagus, lebih banyak. Gitu ya? Iya. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Haji Arifin, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.